Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa ya rabba Harun wa ya rabba Ibrahim ya rabba Ismail ya rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Aziz Ya Hakim, Ya Karim, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Ibadallah, Ya Ibadallah, Ya Ibadallah, Unsurni wa a'inuni. Oleh sesudah kita memuja Allah Ilahi Rabbi yang maha pentadbir, yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha kudrah, yang maha iradah, yang maha daripada segala-galanya, yang tidak mampu makhluk Allah mengatasi di atas kudrat Allah, di atas kehendak Allah. Kemudian salam dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan jalur Gaza, Arab Saudi dan lain-lain. Satu sama lain sebagai permusuhan, sehingga akan terjadi masalah-masalah yang baru. Anggaplah ini suatu rahasia Allah. Telah datang yang benar, lenyaplah yang batil. Maka jangan sekali-sekali kita menganggap kepada Suriah dilawan, tidak. Malahan keberadaan Suriah sebagai hakim yang bijaksana. Maka wahai sekalian menjawab, Ali itu wali Allah. Wali Allah. Suatu kasihan karena yang syahid itu Allah mengatakan wali Allah. Ini masalahnya. Jadi oleh karenanya yang musuh kita adalah Bani Israel. Yang musuh kita ialah Zionis, Israel, Yahudi. Bukan juga mutlak Zionis. Maka saya mengharap bagi seluruh Bani Israel, karena kebangkitan Isa alaihissalam semakin dekat. Tolong berdamai. Tolong berdamai. Orang Islam, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah, cinta kepada kedamaian. Jangan membuat lagi kisruh, menghantam penduduk Gaza dan lain-lain. Jangan. Andai kata nanti terjadi di atas kalian bagaimana? Apabila sunnatullah ini terjadi, ingat apa yang telah engkau lakukan kepada musuh kalian, ada yang kamu anggap musuh.
ini akan terbalik kepada kamu sekalian. Maka oleh karenanya, pulanglah kalian wahai Israel kepada negeri asal kalian. Kamu sekalian dengan ketentuan memeluk agama Islam. Karena Nabi Isa ini Nabi kami. Bukan Nabi kamu. Nabi orang beriman kepada Allah. Nabi orang beriman kepada Rasulullah. Cuma diturunkan di waktu itu. Seluruh Nabi itu miliknya orang beriman kepada Allah. Bila dia beriman kepada Allah, itu milik dia. Itu orang itu yang empunya Nabi itu. Nabi Isa diturunkan untuk orang beriman kepada umat Islam di ketika itu. Juga Nabi Musa, Nabi yang diturunkan kepada orang Islam di ketika itu. Maka dalam Al-Quran Karim mengatakan Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qaman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah itulah agama Islam. Ini masalah. Dalam Al-Quran waktu Nabi Allah Yakub mewasiatkan kepada anaknya juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang perlu diingat oleh wahai sekalian Bani Israel. Maka Nabi Allah Isa AS turun di suatu saat untuk membela umat Islam. Membela umat Islam. Kamu sekalian memeluk agama Islam, diterima oleh Nabi Allah Isa. Kamu tidak memeluk agama Islam, tidak terima. Malah diperintahkan oleh Nabi Allah Isa AS untuk menyerang kamu sekalian, wahai Bani Israel. Karena Allah melihat kepada iman dan Islam. Allah tidak melihat kepada kebangsaan. Allah melihat kepada iman dan Islam bagi segenap lapisan Bani Adam. Ini yang masalahnya. Maka juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang jauh dengan Palestina, yang jauh dengan permasalahan. Kalau mungkin untuk datang ke sana, datang saja. Minta izin sama pemerintah. Datang saja. Kalau tidak, berdoa saja. Kalau menurut saya wajib berdoa. Untuk menyelamatkan Masjid Aqsa. Di dalam Dayah Lampisang, Al-Muhajirin Tunggu Syekh di Ujun. Tiap bulan mengadakan doa. Dan banyak sekali yang berhasil waktu kita lihat. Dengan doa tariqatul jihad. Fi sabilillah. Al-Junaidi Al-Bastamiyah. Al-Junaidiyah. Al-Ja'fariyah. Al-Ra'ufiyah. Fi Baladil Asyi Darussalam, Indonesia. Maka oleh karenanya yuk sama-sama kita berdoa supaya Palestina ini dimenangkan oleh Allah. Malahan kemenangan Palestina ini awal dari kemenangan Islam di seluruh dunia. Kemenangan Islam bukan artinya terjadi peperangan. Kemenangan Islam merujuk kepada kedamaian dunia. Ini masalah. Karena orang Islam tidak suka bertikai. Apalagi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang cinta kedamaian. Yang cinta keadilan. Sehingga negara
adil, makmur dan berjaya. Yang ketiga, saya bercita-cita terutama untuk bangsa ini supaya tiap hari dia mendapatkan uang 200.000 rupiah. Tiap hari. Apabila Anda belum percaya, tolong Anda sekalian datang ke tempat kami. Insya Allah kami bergerak dengan saling membantu. Kami bergerak dengan saling bersilaturahmi. Kami bergerak dengan tidak boleh kikir. Ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami bergerak dengan dasar tolong menolong. Kami bergerak dengan dasar infak ala jihadil khairi. Dan insyaAllah cara seperti inilah yang kami bergerak. InsyaAllah. Dan kami telah buktikan insyaAllah. Alhamdulillah berhasil. Umat Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya, Aceh pada khususnya, jangankan masalah utang di seluruh Indonesia, apa utang itu kecil kalau dengan rumus yang kami bikin ini, insyaAllah. Yang penting tolong para cendekiawan membantu program kami. Tolong para pemerintah yang ada di Indonesia bantu program kami. Masalah utang di Indonesia ini masalah kecil. Dengan program ini kita bersama dengan Allah, bergerak bersama dengan Allah. Tidak ada perkara yang tidak selesai. Yang paling kita jangan lagi membuat bermusuhan. Aceh sebagai modal untuk bangsa ini. Apabila merdeka Aceh sebagai modal, juga membayar hutang Indonesia Aceh sebagai modal. InsyaAllah. Dan insyaAllah. Maka tolong bantu kami. Tolong bantu program kami. Jangan dipersempit. InsyaAllah kalau tidak mengerti cara bagaimana apa, tolong datang ke tempat kami. InsyaAllah akan kami bahas dengan semendetilnya. Ini masalah cita-cita kami, cita-cita saya. Orang bercita-cita membuat helikopter, membuat pesawat, membuat bom, membuat ini, membuat itu, membuat. Kami bercita-cita untuk membayar hutang di seluruh Indonesia. Kemauan, tiap ada kemauan pasti ada jalan. Kami bercita-cita membuat kaya jaya masyarakat yang ada di atas permukaan bumi tercinta. Ini masalah, apalagi masalah hutang. Yang penting tolong bantu kami. InsyaAllah kami bergerak. Negara ini jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ini masalahnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dengan sebesar-besarnya kepada cita-cita kami supaya cita-cita ini termakbul. Dan insyaAllah ini masalah kecil dengan Allah. Ada lagi masalah yang besar-besar yang tidak boleh kita ceritakan di sini. Dan Allah wa yakum ajma'in.
tolong berdoa untuk Palestina. Tolong berdoa untuk kedamaian Palestina. Jangan lagi berantem sesama Islam. Jangan mengatakan kafir. Jangan berantem sesama Islam. Apabila yang keliru, faruddu ila Allah wa rasulih. Kembali kepada Allah. Baca Al-Quran dengan cara semendetil-detilnya. Baca hadis yang mampu mensurahkan, mensyarahkan Al-Quran satu dengan Al-Quran sendiri. Dua, dengan hadis. Dengan sekalian hadis. Hadis mu'tamad. Ada mu'tamad secara arizi atau bukan. Yang ketiga dengan ijma' para ulama. Ini yang mampu menerjemahkan ayat juga hadis. Hadis diterjemahkan oleh ayat juga. Ini masalahnya, maka kita jangan berantem. Kalau tidak mengerti, tanya kepada orang-orang yang mengerti. Tanya olehmu kepada yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu sekalian tidak mengerti. Nah, ini masalah. Kita tidak boleh berpendapat keluar daripada 4 mazhab. 4 mazhab artinya mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah, Maliki dan Malikiyah, Hanafi dan Hanafiyah, juga Hambali dan Hambaliyah. Ini masalahnya. Kalau mazhab Syafi'i dilihat pendapat Imam Syafi'i betul tidak. Ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i ini digolong dalam mazhab Syafi'i. Ini istilah bermazhab. Tiada aturannya, ada ilmunya. Jadi oleh karena demikian, tanya kepada ulama yang sangat mengerti. Mudah-mudahan aman, damai, adil dan makmur. Apabila belum aman, asyik kita berdekai, Imam Mahdi tidak akan bangkit. Apabila Imam Mahdi tidak akan bangkit, Nabi Allah Isa AS pun tidak akan turun. Maka coba berdamailah. Karena tidak boleh mengomong kecuali menceritakan yang benar. Yang benar itu masalah sedekah, masalah infak, boleh kita ngomong. Masalah wa'mul bil ma'ruf, boleh kita ngomong. Masalah islatu baini, masalah mendamaikan mereka yang sengketa, boleh kita ngomong. Jangan kita selalu menceritakan bagaimana kita bikin sengketa. Ini masalah. Jangan pikir-pikir bikin sengketa. Allah Ta'ala tidak senang mendengar omongan itu. Ini kalau nggak salah menceritakan dalam, kalau nggak salah dalam surah Nisa. Jadi adanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada barakahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.